Pernah kepikiran nggak gimana caranya petani kita bisa lebih maju? Dan gimana peran kelembagaan petani itu bisa buat pertanian kita menjadi lebih efisien? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran kelembagaan dalam pertanian, perubahan sosial yang terjadi, dan strategi pengembangannya. Nama aku Ryan Febrian Siregar, yuk kita bahas. Nah, ada 4 bentuk komponen relasi sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah individu. Setiap individu itu berperan, seperti petani, penyuluh, pedagang, dan pemerintah. Misalnya, petani butuh bimbingan dari penyuluh dan kebijakan dari pemerintah untuk mendukung usaha tani mereka. Nah, untuk yang kedua adalah kepentingan. Setiap pihak punya tujuan berbeda. Misalnya, petani ingin hasilnya lebih tinggi, penyuluh ingin menyebarkan informasi, pedagang ingin mencari keuntungan, dan pemerintah ingin ketahanan pangan. Nah, kalau kepentingan ini sejalan, pertanian bisa lebih maju. Yang ketiga adalah aturan. Norma dan regulasi dalam kelompok tani seperti pembagian air irigasi atau gotong royong membantu interaksi tetap lancar. Untuk yang keempat adalah struktur. Dalam kelompok tani ada ketua, anggota, dan penyuluh yang saling bekerja sama. Struktur ini memastikan semua berjalan efektif tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pembangunan pertanian tuh membawa perubahan sosial yang sangat besar, terutama dalam hal pola pikir. Petani yang dulu hanya menanam untuk konsumsi sendiri, kini menjual produknya secara luas. Nah, yang kedua, teknologi. Dulu petani itu pakai cangkul, sekarang ada traktor, ada drone, dan irigasi otomatis. Nah, untuk yang ketiga, ekonomi. Petani sekarang tuh tidak hanya menjual dalam hasil mentah, tetapi juga mengolah produk agar lebih bisa bernilai tinggi. Nah, untuk contohnya, ada sebuah desa, awalnya petani tuh hanya menanam padi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Dengan program penyuluhan dan bantuan dari pemerintah, mereka mulai mengembangkan pertanian organik, menjual beras ke kota dengan harga yang lebih tinggi, dan bahkan bisa mendapat sertifikasi organik untuk memperkuat daya saing mereka. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana dinamika perkembangan kelembagaan petani, peluang, dan tantangannya dalam program Brigade Pangan. Jadi gini, dulu banyak petani yang bekerja sendiri tanpa koordinasi yang jelas, sehingga mereka tuh kesulitan untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang layak. Jadi, untuk mengatasi ini, pemerintah dan berbagai organisasi mulai membentuk kelembagaan petani. Salah satunya melalui program Brigade Pangan. Program ini memberikan akses ke alat modern seperti alat pertanian alsintan, alat teknologi terbaru, dan kemitraan dengan industri untuk pemasaran hasil panen para petani. Namun, meski banyak manfaatnya, masih ada juga tantangan dalam pengembangannya. Nah, beberapa petani enggan bergabung karena sudah nyaman bekerja sendiri. Nah, infrastrukturnya juga kurang memadai, dan untuk distribusi hasil panennya juga banyak kendalanya. Oleh karena itu, penyuluh pertanian berperan penting dalam memberikan edukasi dan mendorong petani agar lebih aktif dalam kelembagaan. Nah, selanjutnya, proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diinisiasi dalam program Brigade Pangan. Nah, dalam program Brigade Pangan dimulai dengan pembentukan kelompok tani yang terstruktur. Program ini mendorong petani untuk berorganisasi dalam kelompok dengan kepemimpinan yang jelas agar lebih mudah dalam mengakses bantuan, pendampingan, serta teknologi pertanian. Setelah terbentuk, kelompok tani diberikan pelatihan dan edukasi tentang teknik budidaya modern, seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang efisien, sistem irigasi hemat air, serta pemanfaatan alat pertanian mekanis untuk meningkatkan produktivitas. Selain peningkatan keterampilan teknis, program ini juga memperkuat kelembagaan ekonomi petani dengan memberikan pemahaman tentang manajemen usaha tani, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran hasil panen. Petani diajarkan cara meningkatkan daya tawar di pasar, mencari mitra usaha, serta mengakses permodalan melalui kredit usaha tani atau KUR. Dengan sistem kelembagaan yang lebih kuat, petani tidak hanya lebih mandiri dalam produksi, tetapi juga memiliki posisi yang lebih baik dalam rantai pasok pertanian, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di daerah mereka.
Menurut saya, mengapa pemetaan dan analisis stakeholder menjadi penting dalam memperkuat kelembagaan petani? Pemetaan dan analisis stakeholder itu jadi penting dalam memperkuat kelembagaan petani karena memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar pihak yang terlibat. Dalam sistem pertanian, ada beberapa stakeholder utama, yaitu petani sebagai produsen utama, penyuluh yang berperan dalam memberikan edukasi dan inovasi teknologi, pemerintah yang menyediakan regulasi, subsidi, dan bantuan, serta sektor swasta yang berperan dalam pemasaran hasil pertanian. Dengan melakukan pemetaan stakeholder, kita bisa memahami bagaimana setiap pihak berinteraksi dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan petani. Misalnya, jika pemerintah ingin meningkatkan produksi beras, mereka harus bekerja sama dengan penyuluh untuk memberikan pelatihan budidaya yang efisien, bank untuk menyediakan akses modal bagi petani, serta perusahaan agribisnis yang bisa menyerap hasil panen. Selain itu, pemetaan ini juga membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul, seperti kurangnya akses terhadap pasar, kesulitan mendapatkan teknologi modern. Koordinasi yang baik antar stakeholder akan membuat kelembagaan petani semakin kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Menurut pendapat saya, bagaimana strategi pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani untuk mendukung swasembada pangan? Jadi strateginya itu, kita harus mulai dari kelompok taninya. Kita buat kelompok taninya itu lebih mandiri dan terorganisir. Dengan kelompok tani yang kuat, petani bisa lebih mudah mengakses bantuan pemerintah, mendapatkan pelatihan, serta menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, kemitraan juga perlu diperkuat agar petani memiliki pasar yang jelas untuk hasil panennya. Contohnya, di beberapa daerah, petani yang tergabung dalam koperasi mendapatkan akses langsung ke alsintan yang canggih dan program pendampingan. Misalnya, di Jawa Tengah, ada kelompok tani jagung yang awalnya hanya menjual hasil panen jagung mentah. Setelah mendapatkan pelatihan dan dukungan dari koperasi, mereka mulai mengolah jagung menjadi tepung jagung, sehingga nilai jualnya meningkat dan pendapatan mereka pun bertambah. Jika saya ditunjuk sebagai penyuluh pertanian untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan petani, ada beberapa strategi dan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah petani, terus luas lahan mereka, teknik budidayanya, terus kendalanya itu apa, misalnya harga yang fluktuatif atau keterbatasan modal. Terus saya juga akan mengadakan pertemuan dengan petani untuk menjelaskan manfaat kelembagaan seperti peningkatan daya tawar, akses biaya, dan kepastian pasar. Jika petani setuju, saya akan membuatkan kelompok tani atau koperasi yang menyusun ADART mereka. Selanjutnya, saya akan mengadakan pelatihan tentang budidaya kopi berkelanjutan, pengolahan pasca panen yang meningkatkan kualitas serta manajemen kelembagaan agar organisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya juga akan membantu petani itu untuk mendapatkan akses ke kredit usaha rakyat, dana hibah, atau skema pendanaan lainnya. Selain itu, saya juga akan menjalin kemitraan dengan pabrik pengolahan kopi atau kafe yang membutuhkan kopi yang berkualitas. Selanjutnya, untuk kegiatan yang saya lakukan, mungkin saya akan lakukan survei kondisi petani kopi dan lahannya terlebih dahulu, lalu sosialisasi manfaat kelembagaan petani, pelatihan budaya kopi berkualitas dan manajemen kelembagaan, memfasilitasi akses permodal mereka, dan melakukan pendampingan dalam pengolahan kopi pasca panen untuk meningkatkan mutu kopi. Nah, untuk mekanisme pemilihan pengurusnya itu dilakukan secara musyawarah dalam rapat kelompok atau bisa juga melalui sistem voting. Jadi, setiap anggota itu memiliki hak untuk mencalonkan diri ataupun mengusulkan calonnya. Nah, untuk penetapan aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan, ini ditetapkan melalui rapat anggota dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Jadi itu atas persetujuan seluruh anggota kelembagaan petani itu. Nah, untuk proses perencanaan kegiatannya itu dilakukan dengan partisipatif, di mana semua anggota berperan aktif dalam menyusun program kerja. Untuk proses pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan semua anggota. Jadi jika tidak tercapai kesepakatan,
dilakukanlah mekanisme voting berdasarkan suara terbanyak.